Hai, selamat datang di Ragunan Thinking. Kali ini saya mau membahas tentang Ratu Kalinyamat, seorang ratu, seorang wanita hebat yang menginspirasi saya, sehingga saya menulis buku Aku Adalah Peluru, dan bersama kawan-kawan dan Ibu Lestari Mulijat, Wakil Ketua MPR, kami sedang mendorong beliau menjadi pahlawan Indonesia. Kenapa Ratu Kalinyamat? Gini, dalam perjalanan kali ini saya harus ingatkan bahwa Indonesia ini kekuatan maritimnya sangat besar dan panjang ya. Sriwijaya itu kerajaan 1000 tahun. Ternate Tidore itu 859 tahun. Majapahit itu 596 tahun. Cirebon itu 401 tahun. Tarumanegara mungkin 286 tahun. Kemudian Pajajaran itu 246 tahunan. Yang paling muda mungkin Banten ya. Banten itu hanya 165 tahun. Dari tahun 1568 sampai 2733. Yang menariknya dari yang semua ratusan tahun itu, ternyata kerajaan Jepara itu hanya dipimpin oleh Ratu Kalinyamat selama 30 tahun. Tapi dalam 30 tahun itu banyak sekali yang dibuat oleh beliau. Ratna Kencana atau nama lain dari Ratu Kalinyamat ini adalah pengusaha Jepara yang disegani dan mampu mengalahkan kekuatan maritim Portugis kala pamannya sendiri, Pangeran Sabang Lor atau Pati Unus, gagal melakukan hal itu di puluhan bulan sebelumnya gitu. Ratu Kalinyamat ini adalah menjadi juga penanda masa kerajaan maritim Nusantara karena dia hidup di era 1500-an, jadi jauh sebelum Ibu Kartini gitu kan. Dan sang ratu ini adalah satu di antara banyak perempuan Nusantara yang telah melampaui zamannya. Beliau berhasil membangun kepercayaan diri bangsa menjadi negara maritim yang disegani oleh pemimpin di kawasan dan dunia. Di atas kepiawaiannya memainkan peran dalam ruang politik, diplomatik, ekonomi, dan militer, khususnya sebagai ikhtiar menjaga kedaulatan maritim Selat Malaka, yang kala itu dan sampai saat ini ya, sebagai jalur perdagangan penting, maka Kalinyamat mendapatkan penghormatan yang justru datang dari para penjajah Portugis yang diperanginya. Ratu Kalinyamat ini lahir dengan sejarah kegemilangan atau membawa sejarah kegemilangan Jepara yang tidak lahir dengan serta-merta. Nama Jepara bermula dari munculnya kerajaan Kalingga atau catatan dinasti Tang yang menyatakan di Jawa pada tahun 674 Masehi berdiri kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Sima. Kerajaan Kalingga ini menguasai wilayah pantai sehingga perahu menjadi sarana transportasi utama kerajaan. Berdirinya Kalingga juga menurut D.G.A. Hall itu dalam bukunya Sejarah Asia Tenggara terkait erat dengan kekacauan politik kerajaan Asoka di India, sehingga banyak sekali pengungsi Asoka yang berpindah ke Jepara gitu. Setelah periode Kalingga, nama Jepara kembali muncul terkait sumber sejarah Portugis, tepatnya melalui buku atau catatan perjalanan dari seseorang yang bernama Tome Pires yang tercantum dalam Suma Oriental. Di dalam buku tersebut, Jepara tahun 1470 adalah sebuah kota pelabuhan yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan Nusantara. Pelabuhannya itu sangat indah dan menghadap ke 3 pulau, yaitu Pulau Bokor, Pulau Kelor, dan Pulau Panjang, yang melindungi Jepara dari amukan angin barat. Jepara juga memiliki andil besar karena pengaruh kekuasaan itu mencapai Bangka, Tanjung Pura, kemudian juga ke negara-negara tangga. Jepara kemudian menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Demak. Nah, pada tahun 1478 Demak memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit ketika Raden Pantah diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Demak. Pada 1512 Raden Pantah melakukan serangan ke Malaka untuk mengusir Portugis yang dipimpin oleh panglima dari Portugis. Nah, sikap Portugis yang agresif itu membuat Gusa dan Raden Pantah kemudian menunjuk Pati Unus memimpin armada Banten, Demak, dan Cirebon menggempur kekuatan maritim Portugis. Menurut Bernard Flecke dalam Nusantara History of Indonesia, serangan Pati Unus ini melibatkan armada kapal yang besar gitu, mencapai 100 kapal dan 10.000 prajurit. Tapi kekalahan ini tidak membuat semangat Pati Unus padam. Setelah menjadi penguasa Demak 1521, dia kembali mengalahkan armada perangnya. Nah, tapi kita balik lagi lah ke Kalinyamat ya. Kalinyamat ini adalah putri dari Sultan Trenggono, dan di kecil beliau itu sudah dididik dengan beragam keutamaan. Bukan saja sebagai putri raja, tapi ahli keagamaan, ahli kanuragan, dan ahli pemerintahan. Sang ratu itu menjadi utusan utama Sultan Demak untuk beraliansi dengan Banten pada 1544 dalam mempersiapkan penyerangan armada Demak ke Jawa Timur, sebagaimana ditulis oleh Fernandes Mendes Pinto, seorang penulis Portugis lainnya. Dalam pertemuan itu, Ratu Kalinyamat membahas strategi penyerangan serta peralatan perang yang harus dibawa oleh seluruh armada Banten. Total armada itu terdiri dari 40 perahu layar, 30 perahu dayung,
700 prajurit yang disiapkan dalam waktu hanya 15 hari atau sekitar 2 minggu oleh Ratu Kalinyamat, dan itu dilakukan dengan sangat sempurna. Dan pada 5 Januari 1546, Ratu Kalinyamat turut berada dalam iringan armada menuju Jepara, melakukan ekspansi ke Jawa Timur yang masih dikuasai kerajaan Hindu. Ratu Kalinyamat ini ditinggal suaminya Pangeran Hadirin, dan ketika dia sangat kecewa, sangat sedih dan patah hati gitu, dia kemudian menenangkan diri dan meninggalkan kerajaan untuk bertapa. Namun dari pertapaannya dia tetap menjalin komunikasi dengan orang-orang kepercayaannya. Ratu Kalinyamat sendiri diangkat atau dinobatkan sebagai Ratu Jepara pada tahun Candra Sengkala Terus Karya Tataning Bumi, yaitu 10 April 1549. Dan saat itu memang banyak sekali perang yang terjadi terus-menerus di wilayahnya, dan disadari sangat oleh Ratu Kalinyamat itu akan sangat berpengaruh pada Demak dan Jepara, terutama pada aspek perdagangan dengan negara seberang lautan, pada aspek keamanan, pada aspek kedaulatan, serta keutuhan Jepara sendiri. Ratu Kalinyamat ini memimpin Jepara, dan saat itu bandar Jepara itu sedang surut-surutnya gitu ya. Tidak ada perdagangan atau perdagangan sedang drop. Tapi dengan dipimpin beliau maka kembali ramai dan menjadi pusat perdagangan maritim antara Bali, Maluku, Banjarmasin, Jepara, dan Demak. Lalu lintas perdagangan yang pesat ini berdampak positif pada industri galangan kapal. Jadi bayangkan saja waktu itu industri galangan kapal dan kapal dagang ya. Jadi kapal dagang dan kapal perang itu sangat dikuasai oleh Jepara. Dia itu kemudian berhubungan dengan wilayah-wilayah lain seperti Pati, Juwana, Lasem, Rembang. Dan saat itu malah dalam bukunya The Graph nyatakan bahwa industri galangan kapal itu menjadi industri terbaik di Asia Tenggara kala itu. Menjadi sumber keberhasilan yang menghubungkan Jepara dengan Aceh, Palembang, dan Johor. Nah, seiring dengan perkembangan industri, Ratu Kalinyamat dalam waktu yang bersamaan juga memperkuat dan menambah jumlah prajurit perang untuk melindungi armada dagang Jepara. Sang ratu membangun armada maritim yang kuat sangat, dan itu diikuti oleh pembangunan kekuatan fakta pertahanan. Jadi bayangkan Kalinyamat itu sudah membuat fakta pertahanan. Ini mungkin cikal bakalnya ASEAN ya. Dan saat itu dia membuat fakta pertahanan dengan Banten, Cirebon, Maluku, Malaka, Bangka, Tanjung Pura, Lawe, dan Kesultanan Johor. Pada 1550, Ratu Kalinyamat pertama kalinya berusaha mengusir Portugis dari Nusantara. Dia juga menerima surat permohonan bantuan dari Kesultanan Johor yang terancam oleh Portugis di Malaka. Jadi saat masih berduka kehilangan suaminya, Ratu Kalinyamat tetap mengabulkan permintaan Johor dan menginstruksikan pada para panglima mengirimkan 40 kapal perang yang mengangkut lebih dari 4.000 orang tentara ke Malaka. Armada Jepara bergabung dengan Persekutuan Melayu yang kekuatannya lebih dari 150 kapal. 22 tahun kemudian, Sultan Aceh Ali Riayat Shah juga menyampaikan undangan untuk kembali menyerang Portugis. Nah, armada Jepara menurut Diego Couto terdiri dari 300 kapal layar. Bayangkan 300 kapal coba. Armadanya itu kita hari ini punya nggak ya 300 kapal perang. Nah, di antaranya 80 kapal berukuran sangat besar dengan prajuritnya berjumlah 15.000 orang. Sebelum serangan kedua ke Malaka ini, Ratu Kalinyamat sempat mengirimkan pasukan untuk membantu juga kerajaan Tanah Hitu di Maluku di tahun 1565. Nah, pada peperangan yang kedua di Malaka ini sekitar 2/3 pasukannya tewas, namun di saat yang bersamaan pengaruh Kalinyamat pun dan sikapnya yang tegas diakui oleh Portugis. Oleh karena itu ia mendapat gelar Rainha de Jepara gitu, yang artinya Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya raya dan berkuasa, seorang perempuan yang gagah dan berani. Gegap gempita kedirian Ratu Kalinyamat berakhir saat beliau wafat pada 1579 di Jepara. Jadi ini sangat menarik, kita membahas soal Ratu Kalinyamat dan saya sangat kagum kepada beliau. Tadi saya singgung soal guru beliau gitu kan. Kalau tidak salah, Ratu Kalinyamat ini mendapatkan gurunya itu saat dia berkunjung ke Cirebon dan bekerja sama diminta oleh ayahnya ke Cirebon, dan di saat itulah ia jatuh cinta kepada Islam dan belajar banyak dari Syekh Siti Jenar. Oleh karenanya maka Syekh Siti Jenar itu banyak yang bilang dimakamkan tidak jauh dari Ratu Kalinyamat sendiri. Demikian sekilas tentang Ratu Kalinyamat dalam perjalanan kami ke Jepara kali ini. Kami berharap sebenarnya ini bisa menginspirasi bahwa Indonesia itu bukan saja memiliki sejarah kebudayaan maritim yang hebat, tapi juga seorang perempuan hebat yang mampu mengalahkan Portugis saat itu. Harap diingat ya, kekuatan Portugis saat itu atau mengerikannya Portugis saat itu mungkin seperti sekarang Indonesia mengalahkan Amerika gitu. Canggih betul kan gitu. Demikian aku Thinking hari ini, dan semoga menginspirasi, dan sekali lagi selalu menyadarkan kita bahwa kemerdekaan kita itu didapat dengan sangat sulit, dan hari ini kita menjadi Indonesia itu melalui darah dan air mata para pahlawan kita. Oke,
Bye.